Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Ya, yang akan kita bahas adalah kelanjutan dari diskusi kita yang lalu, ya, yaitu memakai Jadi meninjau bagaimana sebuah PID controller PID yang akan kita pakai ya, pada sistem kendali yang kita butuhkan ya. Ya kalau Anda lihat kita pernah diskusi ya, muncul suatu sistem kendali yang memakai PI dan D itu lengkap, ada proporsional, ada integrate-nya dan ada derivatifnya. Ya. Kemudian saat yang lalu kita sudah juga diskusikan, ada dua diskusi ya. Yang pertama adalah PID itu yang sudah paket ya, sudah blok yang sudah terbangun di Simulink ya. Kemudian yang kedua adalah kita bangun sendiri ya. Kita bikin gain-nya sendiri untuk proporsional, integral, integrate dan derivatif. Nah ini seperti diskusi yang lalu, kelanjutannya adalah kita membangun lagi PID ini ya. Saya masuk ke MATLAB dulu sambil berkomentar. Sementara MATLAB itu. Nah kita membuat gain sendiri ya untuk PI dan D. Ya, tetapi di sini yang akan kita simulasikan adalah membandingkan ya, PID yang lengkap, PI dan D yang dipakai itu lengkap. Kemudian dibandingkan dengan kalau kita tidak memakai integrate. Ya, kita hanya memakai P dan D. Ya. Nanti mungkin Anda bertanya, loh, mengapa kadang-kadang yang lalu P dan I gitu ya. Oh, sekarang P dan D. Ya. Pada suatu sistem kendali, ya, mungkin tidak dibutuhkan integrate-nya, hanya butuh proporsional dan derivatifnya. Ya, demikian pula untuk derivatifnya. Ya. Mungkin hanya dibutuhkan proporsional dan derivatif. Nah, jadi itu semua trik ya, terutama yang perlu kita tahu adalah bagaimana hasil yang kita bangun, sistem kendali itu ya. Jadi dari cara-cara kita menyusun, kemudian set point yang kita inginkan itu apa, ya, yang akan kita atur itu apa. Ya. Ya, tapi ini contoh-contohnya, nanti pada diskusi mendatang kita akan lihat mengapa ada PI ya, atau PD. Ya. Nah, kita mencoba masuk dalam papan Simulink-nya, kemudian nanti kita bangun ya. Nah, nanti yang perlu juga kita ketahui adalah bagaimana sih membaca respon itu ya. Ya, jadi apakah respon ini sudah sesuai memenuhi dengan apa yang kita desain atau tidak. Itu nanti ada suatu sesi tertentu ya, kita mendiskusikan mengenai respon ini ya. Jadi grafik yang terakhir tadi ya, terakhir pada waktu kita selesai melakukan running. Ya, sekali lagi kita membangun itu ya, sayang saya tidak saya lupa saving ya, tapi tidak apa-apa untuk melatih cara membangun sebuah blok ya. Nah, kita lihat dua ini ya. Nah, ini yang atas sih yang umumnya dipakai ya, commonly used ya. Saya klik yang continuous ya. Yang saya inginkan adalah pertama ini ya. Transfer function ini pasti saya butuhkan ya, meskipun bukan bentuk yang ini akan kita modifikasi ya. Kemudian saya butuh integrator ya, untuk PI-nya ya. Kemudian saya butuh lagi ini continuous ya, derivatif ya, kita butuh untuk derivatifnya. Selesai, setelah itu kita butuh ini ya, sum ini ya. Nah, sum ini kita butuhkan untuk umpan balik ya. Apakah umpan balik dari PI dan D-nya atau umpan balik langsung dari outputnya. Saya membutuhkan dua umpan balik ya. Umpan balik ini ya. Nah, saya butuhkan lagi sebuah gain ya, tiga buah gain ya. Gainnya ini adalah untuk proporsional, kemudian saya pakai gain lagi untuk integral, kemudian saya butuh lagi gain untuk
untuk derivatif ya. Nah, ini semua sudah ada ya. Nah, sekarang saya membutuhkan sumber sinyalnya ya, source. Nah, sumber sinyalnya masih tetap, sekali lagi saya tetap memakai step. Ya, kalau Anda ingin memakai yang lain, silahkan. Ya, tapi Anda harus yakin apa yang Anda susun dalam bloknya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah semua. Ya. Jadi outputnya sudah ada. Ya, kita susun dulu ya. Ini adalah untuk source-nya ya, sinyal source-nya. Kemudian ini adalah gain untuk feedback-nya, feedback dari output ya. Nah, kemudian ini adalah gain untuk proporsional, ini gain untuk integral, kemudian ini gain untuk derivatif. Nah, masing-masing ini akan memberikan feedback ya, memasukkan pada pada transfer function-nya ini. Ya. Nah, ini saya pasang di sini karena ini adalah integrator. Ya. Kemudian saya pasang di sini karena ini adalah derivator. Baik, sebaiknya saya munculkan semua ya. Saya munculkan nama-namanya semua supaya kita dengan mudah melihatnya ya. Oke, ini bagian dari apa gitu ya. Nanti Anda lihat, saya munculkan ini gain 1, ya, kemudian ini gain 2. Ya. Nah, ini masing-masing akan saya ganti namanya. Ya. Ini adalah konstante untuk proporsional, ini adalah konstante untuk integral, integrate, kemudian ini adalah konstante untuk derivatif, KD. Ya. Ini adalah integrate-nya, munculkan aja dulu. Kemudian ini adalah derivatifnya ya, derivatifnya. Kemudian ini adalah transfer function-nya. Ya, yang ini jelas ada tahu. Oke, saya beri nama aja ini scoop-nya ya. Oke, scoop. Nah, ini peralatan kita sudah lengkap. Ini karena ini ada feedback-nya adalah negatif, ya saya ganti dia menjadi yang ini jadi negatif. Sesuai dengan rancangan yang sudah kita lakukan pada waktu kita bandingkan dengan PID istilah saya itu yang paket tadi ya. Baik, kita hubungkan semua. Sinyal masuk ke, memberikan masukan ke P, kemudian D, ya, kemudian I. Nah, ini semuanya. Nah, sedangkan yang I saya hubungkan dengan integratornya, ya, yang derivatif dengan derivatornya. Kemudian ini masukannya adalah 3 ya. Ini masih 2, saya berikan 3 masukan. Ya, saya berikan tambah 1 di sini. Kenapa 3? Karena dia akan menerima masukan dari proporsional, masukan dari integral, integrate, kurang masuk. Kemudian masukan dari derivatornya. Ya, kemudian ini saya ganti, ya, saya ubah ini 20. Menyesuaikan persamaannya, kemudian yang ini S1-nya berpangkat 1, S kuadratnya berpangkat 1, terus S-nya konstantenya adalah 10, ya. Sebentar, ini 10, kemudian konstanta akhirnya adalah 20, ya. Sehingga kita mendapatkan suatu sistem PID ya, yang seperti yang kita telah lakukan pada yang model PID paket ya. Nah, ini sudah terbangun. Oh, belum ya. Ini untuk outputnya, untuk feedbacknya ya.
feedback negatif, ya, saya turunkan seperti ini. Jadi kita sudah membangun diagramnya. Ya, sekali lagi kita ulang ya. Oh, ini belum saya berikan nilai ya. Ini nilainya 300. 350 ya. 350, kemudian ini saya berikan nilai 300. Nah, kita sesuaikan aja dengan, oke, ini kemudian yang ini 10. Nah, jadi ini sudah sama dengan PID yang kita buat, cuma kita memakai gain, kita bangkitkan sendiri dengan gain-gain tersendiri. Nah, baik, ini sudah kita bangun ya, semuanya sudah muncul ya. Ini KP, KI, KD, 350, 300, dan 10 ya. Ini integratornya, ini derivatifnya, ini adalah sumber sinyalnya ya, step. Nah, sekarang semua sudah saya anggap benar, ini fungsi transfer function sudah benar. Mari kita run. Ya. Kita sudah dengar alarm run selesai. Nah, kita lihat hasilnya sekarang. Ya, sama ya, seperti itu ya. Kita lihat di sini transitionnya sebentar aja ya. Belum sampai 2 dia langsung sudah steady state ya. Atau idealnya sekitar ya 2 mulai dari steady state ya. Transition peaknya juga kecil sekali. Ya. Baik, sekarang saya copy ya. Nah, ini saya copy seperti biasanya. Nah, edit, kemudian copy, kemudian saya paste di sini. Nah, edit, paste. Nah, mungkin agak terlalu rendah, saya naikkan sedikit ya supaya terlihat semua. Nah, kalau seperti ini ya. Kalau ini hasilnya sama, harusnya sama ya. Saya coba caranya. Bangunannya di yang atas dan di bawah, bloknya itu sama. Nah, kita lihat sama ya hasilnya. Nah, sekarang ya, kalau pada saat yang lalu kita menghilangkan derivatifnya, coba kita menghilangkan sekarang, menghilangkan integralnya ya, atau integratornya ya. Jadi saya hilangkan. Kita hanya pakai P dan D. Ya, pada saat lalu P dan I. Nah, sekarang kita mencoba kita run ya. Tidak ada error. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Mirip sekali ya hasilnya dengan ya, kita lihat di sini mungkin ya. Mungkin di sini peak-nya itu malah tidak ada ya. Jadi terjadi dia ini satu di bawah ya. Negatif ya. Bukan negatif, maksud saya di bawah garis satunya ini ya. Jadi kita lihat masih di bawahnya ini. Dia memang stabil, tapi kita lihat misalkan kita besarkan lagi, ini terlihat masih ada apa? Jadi masih ada seperti semacam distorsi. Nah itu ya, kita lihat masih bergelombang. Ya, tetapi untuk peralatan-peralatan tertentu ini tidak masalah. Ya, tidak menjadi masalah, sehingga mungkin mereka tidak membutuhkan suatu kalau kita tadi tidak pakai yang disebut dengan integrator, maka mungkin ada suatu sistem kontrol yang tidak membutuhkan integrator ya. Nah, kita lihat sekarang perbedaannya. Ya. Sekarang saya run lagi, saya gabungkan ya. Ini saya gabungkan, saya lebarkan sedikit supaya agak terlihat. Ini saya gabungkan supaya terlihat hasilnya itu apa perbedaannya. Kita run. Nah, kita lihat ternyata memang ada bedanya ya. Tetapi perbedaan ini mungkin tidak jadi masalah untuk suatu sistem kendali tertentu. Ya. Kita lihat di sini yang kebetulan yang kuning ini adalah untuk yang ini di atas, dia kemudian menjadi stabil. Nah, kalau kita besarkan lagi terlihat bahwa ternyata dia sedikit di atas dan di bawahnya ya. Nah, tinggal kita pilih mana. Kalau seperti ini kita anggap sudah baik, ya lebih baik ya kita pilih yang tipe ini, tipe P dan D. Ya. Nah, itu
Tentang pertimbangannya nanti kita akan bisa apa kita diskusikan ya, kita diskusikan apa sih kira-kira yang menjadi masalah untuk ini ya, untuk sistem kendali dengan PD ini. Nah, kita lihat ini peak-nya di bawah satu, mana satunya? Nah, ini satu ya, di bawahnya satu, tapi ini peak-nya di atas satu, tapi ya masih 1,02. Ya. Terus timing dia untuk menjadi waktunya untuk menjadi steady, ya steady state itu juga tidak terlalu panjang. Nah, ini adalah membandingkan kalau kita tidak memakai, kita lihat ya di sini tidak memakai integrate, ya kita tetap pakai P dan D. Ya, pertemuan yang lalu P dan I, sekarang adalah P dengan D. Saya kira demikian ya.